Oke, mari kita bahas salah satu kisah kekerasan rasial paling parah dalam sejarah Amerika yang sekaligus sengaja banget disembunyikan. Ini adalah cerita tentang kemakmuran, kehancuran, dan perjuangan panjang untuk mengingat kembali sebuah kebenaran. Coba saya tanya deh, pernah dengar Black Wall Street nggak? Mungkin sebagian dari kalian pernah, tapi saya yakin banyak juga yang belum. Dan itu bukan kebetulan loh. Coba bayangin sejenak, dengar nama itu, apa yang kepikiran? Mungkin kemewahan, ya kan? Kesuksesan, kekuatan ekonomi. Nah, kalau itu yang kalian pikirin, kalian nggak salah sama sekali. Dan disinilah ceritanya jadi tragis. Komunitas yang super makmur itu hancur lebur cuma dalam waktu kurang dari 2 hari. Dan ini yang parah, bukan cuma dihancurkan fisiknya, tapi juga sengaja dihapus dari buku-buku sejarah, dari ingatan kita semua selama puluhan tahun. Jadi biar kita benar-benar paham separah apa kehilangannya, kita harus mundur dulu. Kita harus lihat apa sih yang udah mereka bangun. Yuk kita balik ke awal abad ke-20 buat melihat gimana Black Wall Street ini bisa bangkit. Jadi gini, Black Wall Street itu bukan nama resmi ya, tapi lebih ke julukan yang menunjukkan rasa kagum. Coba bayangin, di zaman dimana diskriminasi rasial itu parah banget, Greenwood ini jadi kayak sebuah keajaiban, sebuah simbol kesuksesan dan kemandirian orang-orang kulit hitam. Dan coba lihat deh betapa lengkapnya ekosistem mereka. Ini bukan cuma sekedar punya beberapa toko loh, mereka punya bank sendiri, hotel, rumah sakit, bahkan bioskop dan koran sendiri. Ada ratusan bisnis di sana. Ini tuh kayak menciptakan lingkaran ekonomi yang kuat banget. Uangnya muter terus di dalam komunitas mereka dan akhirnya membangun kekayaan yang luar biasa untuk zaman itu. Tapi sayangnya, kemakmuran itu justru jadi pemicu iri dan benci. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling kelam dari cerita ini. Bagaimana caranya sebuah komunitas yang begitu hidup, begitu maju, bisa runtuh dalam sekejap mata? Semuanya itu berawal dari sebuah insiden di dalam lift. Sebuah tuduhan yang bahkan nggak pernah terbukti. Tapi ya gitu kan, di tangan media yang sensasional dan di tengah masyarakat yang udah penuh prasangka, kebenarannya jadi nggak penting. Rumor ini menyebar seperti api. Nah, inilah percikan yang akhirnya menyulut api kebencian yang sudah lama banget terpendam. Prosesnya itu cepet banget, bener-bener gak masuk akal. Cuma dalam waktu kurang dari 24 jam, situasinya berubah dari sekedar tegang jadi perang sepihak. Sorenya, massa baru kumpul-kumpul. Malamnya, ribuan orang sudah menyerbu Greenwood. Dan pas fajar menyingsing, impian itu sudah jadi abu. Dan ini nih salah satu detail yang paling mengerikan, yang menunjukkan betapa terencananya serangan ini. Jadi ini bukan sekedar kerusuhan biasa yang terjadi gitu aja. Ada saksi mata yang melaporkan melihat pesawat-pesawat kecil menjatuhkan bom api ke rumah-rumah dan toko-toko. Ini menunjukkan ada niat rencana untuk memusnahkan semuanya. Tragedinya nggak berhenti pas apinya padam. Sama sekali nggak. Justru, tragedi kedua dimulai. Sebuah usaha yang sistematis, yang terencana, buat bikin dunia lupa sama apa yang terjadi. Jadi, ini bukan cuma soal pembantaian massal, tapi juga penghapusan memori massal. Diperkirakan ada sekitar 300 orang yang tewas. Angka resmi waktu itu jauh lebih kecil. Kenapa? Karena banyak jenazah yang langsung dikubur di kuburan massal tanpa nama. Sengaja biar nggak ada yang tahu skala pembantaian yang sebenarnya. Lebih dari 10.000 orang, bayangin, 10.000 orang kehilangan segalanya dalam satu malam. Rumah mereka, bisnis mereka, semua kenangan mereka lenyap. Mereka jadi kayak pengungsi di kota mereka sendiri, harus tinggal di tenda-tenda darurat. Dan kerusakan fisiknya, masif banget. Lebih dari 1.200 bangunan, itu mencakup 35 blok kota rata dengan tanah. Kekayaan yang susah payah dibangun bertahun-tahun oleh beberapa generasi, lenyap cuma dalam hitungan jam. Jadi, kita bisa lihat ada 2 tragedi besar di sini yang jalan barengan. Di satu sisi, ada kekerasan fisik yang brutal banget. Tapi di sisi lain, yang mungkin sama jahatnya, ada pembungkaman yang sistematis. Dokumen resmi dihilangkan, arsip berita dihancurkan, dan para penyintas diancam biar nggak berani ngomong. Sejarah ini sengaja dibikin seolah-olah nggak pernah terjadi. Tapi, secanggih apapun kebohongan ditutup-tutupi, kebenaran itu punya caranya sendiri untuk muncul lagi, meskipun butuh waktu yang lama banget. Nah, di bagian terakhir ini, kita akan lihat perjuangan untuk membongkar kebisuan itu dan menuntut pengakuan. Lebih dari 50 tahun. Coba bayangkan, lebih dari setengah abad.
Satu generasi penuh tumbuh besar tanpa tahu salah satu peristiwa paling signifikan yang pernah terjadi di kota mereka sendiri. Ini menunjukkan betapa kuatnya efek dari penghapusan sejarah yang disengaja. Butuh keberanian yang luar biasa untuk memulai proses ini. Semuanya berawal dari suara-suara segelintir orang, para sejarawan dan keluarga korban yang menolak untuk lupa. Mereka mulai mengumpulkan bukti, merekam kesaksian dari para penyintas yang usianya sudah senja. Sampai akhirnya mereka berhasil memaksa pemerintah untuk mengakui dan menyelidiki kebenaran dari tragedi ini. Dan disinilah inti dari semuanya. Mempelajari sejarah kelam seperti pembantaian Tulsa ini tujuannya bukan untuk membuka luka lama, tapi biar kita paham kalau keadilan sejati itu punya banyak bentuk. Ini tentang memberi suara kepada mereka yang dulu dibungkam, tentang mengembalikan martabat para korban, dan yang paling penting, ini tentang memastikan bahwa kebenaran, sepahit apapun rasanya, tidak akan pernah bisa dihapus selamanya.